pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Seorang prajurit pengamanan daerah rawan di Intan Jaya tewas ditembak kelompok separatis. Kerap berbuat onar, seorang pemabuk di Merauke ditangkap polisi. Vaksin untuk tenaga kesehatan kurang, Dinas Merauke minta penambahan 150 dosis vaksin dari Dinkes Provinsi Papua. Teror kelompok separatis seakan tidak pernah habis. Seorang prajurit kembali tewas dalam baku tembak dengan kelompok separatis Senin lalu di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Prada Ginanjar Aryanda yang bertugas sebagai prajurit pengamanan daerah rawan pada Satuan Yonif 400 Banteng Rider gugur dengan luka tembak di bagian perut. Jasadnya sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika dan langsung diberangkatkan ke Batalion 400 Banteng Rider Semarang, Jawa Tengah pada Selasa kemarin. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw mengungkapkan rasa duka cita mendalam. Ia prihatin karena selama bulan ini prajurit TNI Polri menjadi korban penembakan yang dilakukan kelompok separatis. Sungguh prihatin dan juga ikut turut berduka cita ya, karena kejadian beberapa waktu ini nampaknya memang terus terjadi di lingkungan wilayah Kabupaten Intan Jaya. Hanya saja ada banyak kendala dari pertama keadaan alam di wilayah itu. Biar diketahui oleh saudara semua bahwa memang Intan Jaya ini memiliki spesifikasi dari karakter wilayah yang sedikit berbeda dengan beberapa wilayah yang lain. Beberapa wilayah pedalaman pegunungan itu ketika kita akan tiba itu ada ruang-ruang yang terbuka, artinya bukit, gunung, lembah dan lain sebagainya yang terbuka. Dan kalau Intan Jaya agak sedikit pipih, jadi memang orang untuk memasuki menginjak kaki di daerah itu saja sudah mengalami kesulitan. Dalam arti faktor kendalanya banyak. Sarana yang bisa kita gunakan adalah sarana angkutan udara. Wilayah Intan Jaya merupakan medan yang berat bagi prajurit TNI dan Polri. Wilayah ini sulit dijangkau melalui darat, kecuali dengan transportasi udara. Kendati menjadi kendala berat, Satuan Tugas Penegakan Hukum TNI Polri tetap berupaya memburu kelompok bersenjata yang meresahkan masyarakat. Rian Tonai melaporkan dari Intan Jaya, Papua. Gerard akhirnya diringkus setelah diburu polisi sejak Selasa dini hari kemarin. Pria ini dilaporkan ibu kandungnya sendiri karena kerap mabuk minuman keras dan membuat onar di rumahnya di Jalan Brawijaya, Merauke. Gerard terakhir mengancam istrinya dengan senjata tajam. Perbuatan Gerard membuat panik keluarga dan tetangga sehingga mereka meminta polisi untuk menangkapnya. Itu anak kayak ibu anak. Anak laki-laki. Dia kenapa memang? Dari tadi malam. Dari malam. Bawa parang juga. Tidak pagi nih, pagi dia datang, tapi mungkin dari malam bisa mabuk. Jadi apa? Dari pagi nih, pagi-pagi dan motor dikasih motor. Jadi kami semua bangun. Dia cari dia istri mana satu istri. Dia mau pukul. Dia mau pukul, jadi kami pele. Dan tidak boleh itu orang punya perempuan ya. Baru saya bilang sudah sekarang. Tapi dia mabok. Hah? Dia mabok ini. Dia mabok. Gerard terpaksa dijebloskan ke dalam sel di Mapolres Merauke terlebih dahulu. Setelah sadar, ia diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak berbuat onar lagi. Jadi istrinya melapor tadi malam ada mabuk. Jadi
dia mengancam-ancam istrinya. Jadi istrinya tidak merasa tenang, ketakutan. Akhirnya dia lapor ke kita, SPKT langsung meluncur ke TKP. Langsung di TKP kita ambil yang suaminya, langsung kita amankan sementara sambil menunggu pelapor istrinya. Kita menahan 1-24 jam. Jadi nanti mungkin beberapa jam istrinya datang untuk melapor apa yang dia lakukan suaminya. Minuman keras kerap memicu kekerasan dan perbuatan kriminal di Merauke. Seringkali pelaku yang ditangkap polisi dalam keadaan mabuk berat minuman keras. Polisi mengancam akan menindak tegas siapa saja yang mabuk lalu berbuat onar sehingga mengganggu aktivitas warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Banyaknya pemabuk di Mimika yang meresahkan warga membuat polisi gencar berpatroli di malam hari. Polisi menyasar wilayah rawan di Mimika seperti di kawasan Pasar Lama, Gorong-Gorong, Koperadoka, dan Jalan Bougainville. Warga yang berkerumun dan mengkonsumsi minuman keras langsung dibubarkan polisi. Polisi juga mengancam akan menindak tegas pemabuk yang berbuat onar apalagi mengganggu aktivitas warga. Selain berpotensi membuat onar, pemabuk juga kerap kali melakukan tindak kriminal seperti pencurian. Warga diminta melapor pada pihak berwajib terdekat jika melihat pemabuk atau orang yang mencurigakan. Patroli polisi akan terus dilakukan pada malam hari karena sebagian besar kasus kriminal di Mimika terjadi pada malam hari. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. PT Angkasa Pura I Jayapura memusnahkan ratusan barang terlarang yang disita selama periode tahun 2020 Selasa kemarin. Sebanyak 696 barang tersebut diamankan dari penumpang saat hendak terbang dengan pesawat melalui Bandar Udara Sentani. Pemusnahan dilakukan di lapangan kantor Angkasa Pura I Bandar Udara Sentani. Barang yang dimusnahkan masuk dalam kategori barang berbahaya seperti gunting, pisau, obeng, korek gas, dan korek kayu. Turut disita ratusan minuman beralkohol, aerosol, petasan, dan kembang api, serta 400 kg vermipan. Bahwa di bandara ini kan ada TNI AD dan Koramil khususnya dari TNI AU dan Kapolsek Bandara. Jadi memang secara pintu itu di bandara kebetulan adalah APSEK kita. APSEK kita kan didampingi, biasa ada PKU kita. Itu harus kerjasama. Tadi saya terakhir dalam sambutan kami kan memang apresiasi. Jadi bukan tadi dikatakan Kapolsek, memang ini bukan kerja sendiri. Persoalannya siapa yang menemukan atau tidak itu persoalan bukan itu, tapi bagaimana kami dari tim kami itu baik dari bandara, dari kepolisian, dari TNI, baik AD maupun udara itu bekerja sama dan kolaborasi melaksanakan amanah ini dan barang-barang terlarang yang memang hari ini kita musnahkan. Itu aja. Petugas bandara berhak memeriksa barang bawaan penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Sementara penyitaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional karena bisa membahayakan penerbangan. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Nurianti dan Roni sejak pagi sudah mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke. Mereka ingin mendaftar sebagai guru kontrak di wilayah terpencil. Selain mengubah nasib, mereka ingin membantu pendidikan anak-anak di pedalaman Merauke. Dinas Pendidikan sengaja membuka pendaftaran guru kontrak untuk ditugaskan di sekolah yang kekurangan guru. Ratusan guru akan direkrut dan ditempatkan di wilayah pedalaman yang tidak memiliki jaringan internet, sehingga proses belajar dilakukan secara tatap muka. Nurianti mengaku sudah sempat mengajar paruh waktu di sekolah dan berpindah-pindah lokasi. Kali ini ia memutuskan mencoba tantangan baru dengan mengajar sebagai guru kontrak di wilayah pedalaman. Apa ini? Mau daftar guru kontrak? Guru kontrak. Iya. SMP apa SD? SD, Pak. SD. Memang pernah kuliah di mana? Di KPG, Pak. Di KTG ya. Di sini Merauke nih. Iya, Pak. Nah, apa motivasi untuk mendaftar sebagai guru kontrak ini? Karena saya lihat kan saya memang basicnya guru, sekolahnya guru. Terus kemarin itu kan saya sempat, sebenarnya saya aslinya orang Ulilin, tapi pas kemudian
saya sempat mengajar di sana. Suami pindah kerja ke Alfasera, ke perusahaan. Kemudian saya lihat di sana kekurangan guru juga, Pak. Lah kebetulan saya kan aslinya guru honor sekolah. Tapi kebetulan karena ada kesempatan, kemarin ada pengumuman dari dinas, saya langsung ke Merauke untuk kumpul berkas, Pak. Sementara Roni ingin kembali menjadi guru kontrak karena kontraknya sudah habis tahun lalu. Guru kontrak juga, saya di sini perpanjangan guru kontrak. Kemarin sudah sempat ikut guru kontrak pertama tahun 2014. Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke meluncurkan 2014 kita jalan. Kemudian sampai setiap tahun kita perpanjang guru kontrak. Sampai tahun 2020 kemarin kita habis masa guru kontraknya. Sekarang kita 2021 kita perpanjang guru kontrak kembali. Oh, jadi perpanjangan ini ya? Iya. Berapa tahun itu kontraknya, Mas? Kontrak selama setahun sekali perpanjangan. Oh, perpanjangan. Ngajar di mana memang? Ngajar honor pertama di SD Imperial Kurik 9, kemudian ikut kontrak 2 tahun mengabdi di SD YPPK Bat, Distrik Panimha, kemudian sampai sekarang 4 tahun di Distrik Muting, Kampung Buha, Pedalaman. Saat ini banyak guru yang tak bisa bertugas, sehingga Dinas Pendidikan membutuhkan ratusan guru kontrak untuk mengajar di sekolah dasar dan menengah pertama. Guru kontrak ini kita peruntukkan untuk SD itu 293 dan SMP 61. Dan guru kontrak ini sebetulnya untuk sekarang kenapa kita menerima guru kontrak sebetulnya bukan karena yang lama itu ada banyak yang tidak aktif dengan baik. Maka kita saring dan mencari yang terbaik untuk bisa pada saat melaksanakan tugas betul panggilan hati dan kerja dengan hati. Adapun pendaftar yang ingin menjadi guru kontrak harus memenuhi syarat, yakni mempunyai ijazah guru sehingga Dinas Pendidikan tidak lagi harus memberikan pelatihan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Setelah 2 anggota Polres Merauke dan anggota Bayangkari terpapar COVID-19, Selasa kemarin kembali seorang perwira polisi harus dilarikan ke RSUD Merauke karena terpapar COVID-19. Dengan demikian, saat ini sudah ada 3 anggota Polres Merauke yang terjangkit. Dari hasil pelacakan, anggota Polres diduga terpapar COVID-19 saat melaksanakan tugas kedinasan ke Kota Jayapura. Saat ini, Bidang Kesehatan Polres Merauke mensterilkan seluruh areal dan ruangan, serta rumah anggota polisi dengan menyemprot disinfektan agar tidak menimbulkan klaster polisi. Kita tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan dan himbauan kepada seluruh anggota Polres untuk memperhatikan protokol kesehatan, yaitu 5M. Ya, bukan 3M lagi, 5M. 5M apa saja itu, Bu? Pakai masker, menghindari kerumunan, kemudian menjaga jarak, menggunakan sanitizer ya, mencuci tangan ya. Terus yang terakhir itu berdiam di rumah. Menghindari kerumunan ya. Dok, kira-kira tracingnya dari mana aja, Dok, yang anggota Polres ini yang tertular ini, Dok? Yang tracing dari anggota yang lain sebenarnya. Gitu. Nah, dari mana anggota lain dapatnya itu, Dok? Biasanya dari perjalanan. Perjalanan ya? Dari Jayapura. Dari anggota Jayapura. yang melakukan pendidikan ke Jayapura, pulang dari Jayapura biasanya langsung terpapar. Polisi tetap diminta waspada dan menerapkan secara ketat protokol kesehatan karena berada di garda depan dalam upaya menekan dan mencegah penularan COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Masih banyak tenaga kesehatan atau nakes di Merauke yang hingga saat ini belum bisa divaksin COVID-19. Pasalnya, Pemda Merauke kekurangan stok vaksin yang dipasok Dinas Kesehatan Provinsi. Kekurangan stok vaksin disebabkan bertambahnya jumlah tenaga kesehatan dari 1.050 menjadi 1.200 orang, sehingga masih dibutuhkan sebanyak 150 vaksin lagi. Penambahan tenaga kesehatan ini berasal dari sejumlah klinik swasta, TNI dan Polri di Merauke. Pemda Merauke mengaku sudah mengajukan permintaan tambahan agar seluruh tenaga kesehatan di Merauke bisa divaksin. Secara nasional, dalam evaluasi capaian status vaksinasi untuk nakes, ya, beberapa hari lalu, untuk Merauke kita sudah mencapai 800-an lebih tenaga nakes yang sudah divaksinasi. Ya. Data tenaga nakes yang akan divaksinasi itu terus berkembang.
Ya dari pertama kita sekitar 800-an, kemudian naik 1.100-an ya, 1.059 sesuai dengan alokasi vaksin kemarin, kemudian sekarang sudah berkembang sampai 1.200, 1.300. Tentu kekurangan vaksin ini akan kita koordinasikan ke provinsi untuk bisa ditambahkan, supaya jangan untuk vaksinasi kedua kemudian menjadi kurang, ya seperti itu. Dok, perkembangannya kenapa bisa seperti itu dok? Bisa berkembang sampai 1.200 nakes itu dok? Iya, untuk data nakes ini kan tidak hanya yang di puskesmas dan rumah sakit, di klinik-klinik, di klinik TNI Polri, klinik swasta, dengan itu juga harus kita perhitungkan. Ya, kita minta datanya, sehingga yang namanya nakes semua kalau bisa kan terdata dan tervaksin. Vaksinasi tahap pertama terhadap 800 tenaga kesehatan di Merauke sudah dilakukan 4 Februari lalu. Rencananya vaksinasi tahap kedua akan dilakukan pada tanggal 18 Februari mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Terus meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Kota Jayapura membuat polisi terus bersinergi dengan pemerintah kota agar laju penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Ratusan polisi akan disebar untuk melacak pasien COVID-19 pada setiap kelurahan. Polisi ini akan menempati posko pelacakan yang akan dibangun di tingkat kelurahan bersama tentara dan Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Gustaf Urbinas mengatakan, nantinya polisi selain menelusuri pasien yang terpapar tanpa gejala, juga bisa menjadi vaksinator COVID-19. Membangun sinergitas tentunya bersama jajaran TNI, Kodim 1701, Babin Kamtipmas dan Babinsa untuk mendukung kinerja pemerintah kota, khususnya Dinas Kesehatan, ya, dalam rangka menelusuri maupun melakukan vaksinasi COVID-19 nantinya kepada masyarakat. Bapak Kapolres Kota Jayapura dengan para jajarannya yang hari ini melakukan apel siaga serentak, ya, dalam memberikan bekal pengetahuan, pemahaman kaitan dengan para petugas medis kesehatan dan Kamtipmas dan nanti bertugas di lapangan dalam memberikan tracer dan juga sebagai tenaga vaksinator. Hal ini penting karena memang selama ini kita kendala di situ. Untuk itu dengan adanya tim vaksinator dan tim tracer dari Polres Jayapura, nanti kita harap bisa berkoordinasi, bisa berkolaborasi dengan tim medis kita atau vaksinator kita di kota dan juga tim telusur kita di kota. Polisi terus menghimbau warga dan pengendara agar terus menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kota Jayapura menduduki peringkat pertama jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Papua dengan total 7.551 kasus. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim kesehatan Polres Merauke saat ini masih mendata keluarga besar Polres Merauke yang akan mendapatkan vaksin tahap pertama. Khusus untuk anggota Polres Merauke telah disiapkan sebanyak 500 dosis vaksin. Sementara untuk keluarga polisi masih harus melakukan pendataan jumlah yang akan divaksin, sehingga diperkirakan butuh sekitar 700 dosis vaksin COVID-19. Semakin kita kerja keras, sekarang kita mendapatkan nama anggota yang disampaikan oleh Polres, keluarga, Bapak Waka tadi, masalah PPKM itu, rekan-rekan harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Ada berapa banyak rencananya untuk anggota Polres termasuk keluarga dok yang dipersiapkan untuk divaksin nanti? Untuk anggota Polres sendiri ada sekitar 500 kalau beserta kira-kira rekan-rekan paham atau tidak? Sekitar 700-an. PPKM. Vaksin juga tetap akan diberikan kepada anggota Polres yang sudah sembuh setelah terpapar COVID-19. Menurut Dr. Rahmadani, kekebalan seseorang yang pernah terpapar COVID-19 akan hilang setelah 3 bulan masa kesembuhan. Pelaksanaan vaksin bagi anggota Polres rencananya akan dilakukan pada awal bulan Maret mendatang. Polisi menjadi salah satu prioritas yang akan mendapat vaksin karena kerap berinteraksi dengan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Polres Merauke akan melatih puluhan bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babin Kamtibmas menjadi tenaga vaksinator karena Babin Kamtibmas merupakan ujung tombak di masyarakat guna menekan penyebaran COVID-19. Apel khusus Babin Kamtibmas ini digelar di halaman Polres Merauke dan dipimpin langsung Wakapolres Merauke Kompol Leonard Yoga Selasa kemarin. Wakapolres Merauke meminta Babin Kamtibmas untuk bekerja dengan baik dan teliti. Tugas Babin Kamtibmas kali ini sangat penting di tengah pandemi karena harus mengerti secara detail keadaan wilayah sehingga mampu memetakan kawasan yang rentan dengan penyebaran COVID-19. Sebagai Babin Kamtibmas harus bisa bertindak sebagai tracer, dalam arti bisa memetakan masyarakat-masyarakatnya untuk nantinya diberikan vaksin. Begitu juga dengan tenaga medis kita, ya, akan bertindak sebagai vaksinator untuk memberikan vaksin, nah, khususnya di internal dulu mungkin, ya. Setelah itu nanti di bijaksananya seperti apa. Ada berapa Babin Kamtibmas nih Pak Waka di Merauke ini? Ada 80 ya untuk Babin Kamtibmas Polres Merauke, ya, yang memang ada beberapa kampung yang belum tercover, namun sifatnya seorang Babin Kamtibmas secara administrasi memang memegang satu kampung, tapi bisa untuk mengayomi kampung-kampung lain di sekitar yang terdekat. Sebanyak 80 Babin Kamtibmas nantinya akan bekerja sama dengan tenaga kesehatan kepolisian yang bertindak sebagai tenaga vaksinator di lapangan. Saat ini Babin Kamtibmas merupakan ujung tombak aparat kepolisian. Mereka berada di setiap kampung dan pedalaman serta melakukan kontak langsung dengan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 8 bulan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Provinsi Papua belum menentukan jumlah atlet yang akan diturunkan. Meskipun demikian, puluhan atlet PASI Provinsi Papua ini tetap berlatih keras dan melakukan persiapan untuk menyambut PON yang akan digelar bulan Oktober mendatang. Mereka berlatih di Stadion Mandala dan uji coba lintasan di Lukas NMB Stadium Sentani. Seperti yang dilakukan 55 atlet dari nomor lari jarak pendek, lari jarak jauh, tolak peluru, dan lempar lembing. Uji coba di lintasan Lukas NMB Stadium ini untuk melatih perkembangan fisik dan membiasakan para atlet agar menguasai arena pertandingan. Jumlah atlet ini nantinya akan berkurang karena pada bulan April mendatang mereka harus menjalani tes. Atlet yang lolos akan mewakili Papua ke ajang pesta olahraga yang digelar 4 tahun sekali. Belum pastinya jumlah atlet yang diturunkan menyebabkan PASI belum bisa menentukan target medali. Namun ada 3 nomor cabang olahraga yang diunggulkan meraih emas, yakni lari jarak pendek, tolak peluru, dan lempar lembing. Ketiga cabang olahraga ini terbukti pernah meraih emas di PON Jawa Barat 2016 dan sejumlah pentas olahraga nasional. Kita bicara target, kami Atletik Papua belum bicara target. Untuk sementara kami belum bicara sampai ke tingkat itu karena kami juga belum bisa menentukan target kita untuk apa dalam nanti PON nanti. Tapi nanti pada saat di bulan April mudah-mudahan target kami akan sampaikan di pada saat seleksi terakhir penentuan tim PON Papua pada bulan April. Pengamatan kami pada hari ini memang untuk cabur atau dari cabur atletik yang posisi terakhir kami yaitu di nomor lempar sudah kami lihat juga ada peningkatan yang baik. Begitu juga di nomor sprint dan sprinter yang ada yang sudah menunjukkan prestasi yang baik. Nanti kami ukur pada bulan April nanti. Seluruh atlet PASI Papua yang dipersiapkan untuk PON 20 Papua merupakan putra-putri asli Papua. Ini untuk membuktikan bahwa atlet Papua bisa berprestasi di tingkat nasional. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.